Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kasih karunia Tuhan ini, kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya, dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini kita semakin diberkati olehnya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkenan Tuhan berkati kami terus dengan apa yang ada pada kami, agar dalam bersama dengan Tuhan kami sehat, kami kuat dan kami beriman. Dan dengan demikian kami menjadi mampu untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami seturut kehendak Tuhan. Khususnya untuk hari ini Tuhan, anugerahkan kami firman-Mu, agar lewat kebenaran firman Allah ini kami mampu menempatkan Tuhan di totalitas hidup kami, sebagai yang kami sembah, kami agungkan dan kami permuliakan, agar nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, dan itulah berkat untuk kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Imamat 20 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kudusnya umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati. Yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan umatku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan menyelapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati, karena telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan kejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seorang binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau ibunya dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan surat perempuan itu dan membuka tutup lehernya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikian bacaan Alkitab kita, saudaraku. Tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tugas pengudusan dunia. Tugas pengudusan dunia. Saudaraku, saya percaya kita paham betul dalam catatan sejarah kekristenan, kita menemukan peristiwa tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 3, di situ diuraikan dengan panjang lebar tentang keberdosaan manusia yang berdampak kepada pencemaran kehidupan di dunia ini, ya. Artinya dunia tidak lagi kudus oleh karena perbuatan keji manusia, ya. Jadi dosa ini sangat berdampak bukan hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada ciptaan yang lain, ya. Kita lihat lewat peristiwa masih di kitab Kejadian juga, peristiwa air bah, di mana Allah menenggelamkan bumi ini dengan apa yang ada di dalamnya, itu karena dosa, ya. Jadi sangat tidak menguntungkan sekali dosa ini, saudaraku, karena selain kita akan mengalami sesuatu yang buruk, katakan demikian, karena dihukum oleh Allah, itu juga akan bisa berdampak kepada orang lain, ya. Artinya perlu kita bertanya kepada diri kita, sebegitu besarkah keinginan kita dalam menjalani hidup ini, karena kita punya dosa, lalu kemudian orang lain juga mengalami hal yang tidak mengenakkan, gitu, ya. Misalkan seorang suami karena dia penjahat lalu dipenjara, ternyata itu juga berdampak buruk bagi istrinya dan anak-anaknya, ya. Dalam komunitas sosial, istrinya akan selalu dibilang istri seorang penjahat, anak-anaknya dikatakan anak seorang penjahat, padahal istri dan anak-anak tidak melakukan kejahatan apa-apa, gitu loh. Tapi itu bisa berdampak kepada orang lain. Jadi saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai berhati-hati untuk melakukan segala sesuatu, supaya kalau kita kudus, maka dunia pun akan kudus. Itu yang dimaksudkan oleh tema khotbah kita, yaitu tugas menguduskan dunia. Jadi tugas menguduskan dunia itu adalah tugas saya dan Bapak Ibu, khususnya tugas gereja, yang memang Tuhan hadirkan di dunia ini bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi oleh kehadiran gereja yang adalah mitra Allah, anak-anak Tuhan, dunia ini dibaharui. Nah, karena itu saudaraku, harapannya gereja menjadi satu komunitas yang dinamis, menjadi satu komunitas yang harmonis. Bukan di dalam gereja justru terjadi perpecahan, pertengkaran, perkelahian, ya. Saya pikir ini sebuah perenungan yang baik, karena tidak sedikit kemudian gereja
dengan emosional yang ada, temperamental yang ada, keserakahan, ambisi yang ada, satu dengan yang lain berantem, lalu tidak mencerminkan sesuatu yang kudus, tidak mencerminkan sesuatu yang bisa diteladani, ya. Banyak sekali di dalam gereja yang terekspos keluar, di mana dalam rapat saling lempar bangku, saling caci maki, bahkan saling adu satu dengan yang lain ke pengadilan dan seterusnya. Jadi ini hal-hal yang saudaraku perlu kita pahami supaya kita betul-betul sebagai gereja hadir sebagai alat Tuhan untuk menguduskan dunia ini. Ini loh tema khotbah kita, katakan tugas menguduskan dunia bukan siapa-siapa. Tugas itu kepada gereja, yaitu saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bicara dosa, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Jadi kita tidak bisa bilang dosa besar atau dosa kecil. Yang namanya dosa ya dosa, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan dosa ini dan itu. Jadi jangan kita menjudge kamu berdosa sementara karena kita tidak melakukan kejahatan itu kita katakan kita tidak berdosa. Misalkan kita tahu orang itu mencuri, lalu kita bilang kamu berdosa karena kamu mencuri. Nah, pada posisi yang sama pada waktu itu mungkin kita bukan sebagai pencuri, tapi ada hal lain juga yang mungkin kita lakukan yang juga menunjukkan bahwa kita berdosa. Nah, tujuannya adalah saudaraku supaya ketika kita melihat sebuah kesalahan, ya, kita tidak menjadi Tuhan untuk orang itu, tapi bagaimana kita mengayomi, menuntun supaya orang yang salah itu bisa berubah baik. Inilah upaya yang mau dilakukan untuk menguduskan dunia, ya. Karena ketika kita tahu orang yang mencuri itu tidak baik, otomatis kita yang bilang orang itu tidak baik, kita tahu supaya kita juga tidak mencuri. Nah, ketika kita merangkul dia untuk tidak menjadi pencuri, ya kita dengan dia sama-sama tidak menjadi seorang pencuri, gitu loh. Ya, jadi dosa itu tidak dalam tanda kutip satu item aja, gitu loh. Kalau diuraikan dalam bacaan kita seakan-akan dosa itu hanya perzinahan antara si A, si B dan seterusnya. Ya, dosa itu banyak sekali, gitu loh. Ya, kalau di awal-awal dikatakan dosa itu kalau kita datang kepada dewa, gitu ya. Molok itu dewa, ya. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6 bacaan kita dikatakan begini. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, ya, aku sendiri akan menentang orang itu. Bayangkan, bertanya saja kepada dukun, kepada dewa, kepada paranormal itu sudah dosa. Jadi bukan cuma perzinahan saja, gitu loh. Jadi apapun saudaraku yang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, mari kita hindari karena itu tidak menyenangkan hati Tuhan, itu dosa, gitu loh. Ya, kita berupaya, tidak ada mustahil dalam Tuhan. Ketika kita mulai mendekatkan diri dengan Allah, kita bergaul akrab dengan Tuhan, saya percaya ada kekuatan untuk kita supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Minta hikmat dari Allah dari waktu ke waktu. Saya yakin dengan perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan yang signifikan yang terjadi dalam hidup kita, kita akan tahu bagaimana kita menempatkan diri kita, gitu loh. Jadi sekali lagi saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini lewat tema kita yang disampaikan secara sinodal, tugas menguduskan dunia, ini bagus sekali, ya. Karena sebenarnya tugas itu tidak diberikan kepada siapa-siapa saudaraku, tapi kepada kita warga gereja. Artinya bagaimana gereja selalu menjadi role model untuk kehidupan manusia secara universal. Gereja itu harus punya ciri khas. Gereja itu harus punya kekasan yang bisa kemudian orang bilang, wah, memang ya sebagai warga gereja luar biasa. Di sana ada senyum, ada canda ria, ada kedinamisan, keharmonisan, ada kebahagiaan, ya. Tapi kalau dengan tetangga kita tahu, kalau mereka rapat ribut teriak-teriak sampai di mic, saling maki dan seterusnya antara penatua, diaken, pendeta dan seterusnya, ya, antara pelkat satu dengan pelkat yang lain dan seterusnya. Saya pikir
Tidak ada keteladanan yang bisa kita bagikan kepada orang lain untuk ikut menguduskan dunia ini, ya. Jadi mari saudaraku, ini baik sekali, apalagi di masa-masa COVID yang kita tidak tahu akan seperti apa keadaan kita ke depan, yang pastinya bahwa dengan sistem normal baru ini tentu ada banyak hal yang akan berubah dalam tatanan hidup kita, cara hidup kita, ya. Nah, bagaimana kita pahami ini sebagai sarana spirit, koreksi, introspeksi bagi kita, bahwa karena kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan mencoba untuk membatasi ruang gerak kita dalam banyak hal gitu ya. Supaya semangat yang baru ini kembali memotivasi kita, menyemangati kita untuk menghadirkan Tuhan di totalitas hidup kita. Itu firman-firman yang selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan kita semua. Sangat penting sekali saudaraku, kita menghadirkan Tuhan supaya selalu kita melihat Tuhan sumber inspirasi kita untuk menyatakan kekudusan. Ayat 7 dia katakan begini, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita mau bicara kekudusan kepada Allah yang menguduskan kita, karena Allah sendiri adalah kudus. Jangan cari di tempat yang lain. Ya, jadi kalau ada kerinduan untuk tidak melakukan dosa yang sudah kita lakukan, datangnya kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kemudian memperbaiki pikiran kita, hati kita, jiwa kita, perasaan kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Tuhan yang bisa sentil kita, Tuhan yang bisa kendalikan kita. Bisa dibilang Tuhan punya remote untuk mengontrol, untuk mengendalikan seluruh perbuatan kita. Jadi andalkan Tuhan, gitu. Jangan andalkan paranormal, ya. Di ayat 6 bertanya saja dengan mereka bagaimana cara supaya saya terhindar dari bahaya ini. Itu sudah kutuk bagi kita saudaraku, itu sudah dosa bagi Allah. Jadi bukan perzinahan saja yang diuraikan panjang lebar di bacaan kita dari ayatnya yang ke-8 sampai 21, tidak. Ini baik juga untuk kita perhatikan, tapi perhatikanlah dalam banyak hal, ya, yang mengakibatkan kita berdosa, supaya kita tidak gampang melihat sesuatu perbuatan lalu seakan-akan hanya itu dosa. Banyak sekali. Kita membicarakan orang lain pun juga itu dosa, gitu loh. Jadi saya pikir ini baik sekali Bapak Ibu Saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai sadar bahwa ternyata saya dan Bapak Ibu sebagai gereja yang diminta oleh Allah untuk menguduskan dunia ini. Tidak ada yang lain. Artinya dunia ini harus dikuduskan. Kenapa? Supaya karya keselamatan Allah di dalam Yesus yang sudah datang menyelamatkan manusia di dunia ini tidak sia-sia saudaraku. Makanya kita disebut sebagai mitra Allah, rekan sekerja Allah. Jadi kita pekerja Allah untuk menyatakan kesempurnaan dalam karya keselamatan dalam Kristus. Jadi kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, berkarya untuk Tuhan, menjadi rekan kerja Tuhan. Yang harus dibangun dengan kata solid. Kalau kata solid kita pakai, saudaraku, betul-betul sesuatu yang kita lakukan tanpa pamrih, terlalu tulus, terlalu jujur, terlalu ikhlas. Itu yang dibangun dari kata solid. Solid begitu kuat, selalu bersama, bersinergi, berkolaborasi, ya. Jadi mari saudaraku, kita maknai firman Tuhan di pagi hari ini benar-benar dengan iman, supaya dalam pengenalan akan diri kita benar-benar kita mau merubah dan menjadi yang lebih baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan sendirinya kita sudah menjadi sarana bagi Allah untuk menguduskan dunia ini. Selamat berjuang dan selamat membuktikan. Tuhan Yesus menyertai dan berkati kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Bela kasih Tuhan tetap ada untuk kami, sehingga dalam kekuatan cinta Tuhan kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan dengan demikian Tuhan, kami selalu melihat apa yang baik, karena itu yang Tuhan inginkan. Dan dengan demikian kami pun akan menyatakan kehadiran kami yang berarti untuk Tuhan, ikut menguduskan dunia ini sebagai upaya yang sudah dilakukan oleh Yesus ketika Dia datang, lahir, hidup, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Kami dihadirkan sebagai mitranya, sebagai rekan kerjanya, untuk ikut berkarya dalam upaya menyempurnakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu.
sertai kami dalam seluruh aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.